Audio Jungle. Abdurrahman Segar, ya Syekhana khariqal adab, ya Habibana Abdurrahman Segar, ya Syekhana khariqal شفيعنا يا خارق العادات، أنتم سلفنا، أنتم مددنا، أنتم إيماننا يا خارق العادات. طبيبنا أنتم قلوبنا، أنتم سادتنا يا خارق العادات، يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا الله يا جواد، يا ربنا اغفر ذنوبنا، يا ربنا أنت ربنا، يا ربنا اغفر ذنوبنا، يا ربنا أنت ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat ketiga ya nanti episode ketiga Talk Show Ramadan. Insyaallah. Itu kamera murah segalanya. Alhamdulillah Kang Cep. Ya di Jumat ketiga kali ini ya emang nanti spesial juga spesial tadi mohon kumakan teguh nah itu teh malam Lailatul Qadar. Oh itu mah luar biasa spesial Kang Teguh. Jeung bintang tamuna ge Kang Acep 1000 bulan. Malam 1000 bulan jeung bintang tamuna ge mah spesial pisan. Kepala Madrasah Ledol Ma'arif Acep keren. Matakan rada gempeur geus rada gempeur ge mah nya Acep gitu. Alhamdulillahnya.
Jadi itu berarti sekali deh kan Cep? Sekali deh. Beres sekali deh Jumat. Alhamdulillah Jumat terakhir mas syaratnya pada pembagian THR. Tah kita baru sisa dia Kang. Enggak bisa loh. Enggak bisa. Mas beda nampi ya. Coba 2 paket. Alhamdulillah 2 paket. Bisa Mas sarung. Bisa sarung pakai kok. Karena ada kayak tamu enggak datang gitu. Itu gitu. Bisa naon deui. Iya bieu mau datang tapi enggak datang teh kumaha nya. Assalamualaikum. Karena kita ngomong kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti posisi. Damang bosan, damang diam, aduh. Aya naon meuni bener cek. Ini abi yang diam teh, tadi di kamar kita biasa. Abi di kamar kan bu, anjir aduh kumaha. Lah biasa bosan begini. Udah umroh. Capek tadi abi lu foto yang diam, diam. Udah gogong. Itu pindahan Pak RT. Oh, kemarin Pak RT teh Pak nuju dipindahan masa saya teh astagfirullah. Hai Pak RT. Oh, iya biasa nama bansos sebenarnya. Jangan gitu. Jadi ai ieu Mas cenah gaduh naon ku ieu teh. Jadi kieu Ustaz. Nah, Ustaz. Dia mau Kang Ustaz. Nah, jadi kieu Pak RT teh nganjuk parabola. Nganjuk RT. Nah, tadi tetangan tadi ditagih. Ieu teh dunungan pampang nama telepon. Astagfirullah. Nyairkeun duit ai teh Pak RT ngagira aweur itu tetangan teh. Ya Pak Ustaz. Biar teh kudu maklum. Ai gaji RT apaan meureun? Sabaraha Kang Teguh gaji RT? Sakabeung digaji sakabeung. Katakan siapa nih RT teh? Katakan aya intensif RT RW aya nama ti bupati nu baru. Oh aya aya gitu. Aya katakan. Abi di RT kan cair. Abi rek desain jadi ustad we. Itu bae desain apa katakan terus sing maklum ka RT teh. Uruskeun warga loba tapi gaji kitu. Katakan sing watit mah bere we ka RT mah atuh. Ikhlaskeun we. Ikhlaskeun. Nyokot para botong wae. Parabot teman nyatakeun loba lain. Ikhlaskeun. Ayo RT nih, ikhlaskeun teh. Baskom, Magicom, hari itu aduh komkoman, komalasari. Oh, ada komkoman. Oh, ada. Komkoman kemarin mah cina open listrik. Hah? Payah open listrik, kemarin nyen balo ke cina open listrik. Open listrik. Namanya open. Ayo open listrik. Open listrik lah. Tidak kawan gitu. Aduh biasanya mah talk show di teh emang tacan nyatakan itu marukan kumaha geus dijas teh ngaceknya. Dijas di peci ieu teh. Bade. Tuh. Halo. Assalamualaikum. Ajudan Pak Kiai. Oh, ajudan Pak Kiai. Kumaha? Mun. Ya, studio sudah siap. Semua sudah standby. Alhamdulillah. Siap untuk ke lokasi mungkin. Ajudan teh Kang Diki siap. Turun. Assalamualaikum. Saha emang bilang kamu nak? Iya, mata kancet abi ge ieu. Ieu geus dijas kieu teh kepala madrasah ali ada rumah hari. Oh, biar tamu ayam teh spesial pisan, spesial untuk telurnya 2. Spesial pisan. Mata ieu dina tos dijas kieu, tos di peci ieu teh. Oh, menyambut kedatangan Pak Kiai. Menawi teh berdatang ilang abi mah. Karena ieu teh spesial pisan. Malam Lailatul Qadar bahas gitu. Katakan ieu tibatan di dieu kan geuga. Ya aduh ida abi teh dia kudu iem tadi biasa apa RT masuk nyumput. Oh, subieu di liang beurit. Copet. Itu terus kita biang ulang ka ditu lah. Dari Pak RT mah sok we kieu. Suguhkeun sangu goreng. Sok we kan puasa Kang Teguh. Oke. Atau ayeuna ya? Oh, beneran di posona. Tenen naon sangu goreng naon opin teh. Sesajen pokona mah. Tapi kok ieu urang teh kudu nyumput. Di mana ada tempat RT langsung kek. Tewas. Nah, HP dah kamar RT nya. Gua mah datang ke RT lu bitanya. Kos akhirnya baseuran. Itu datang ke RT gitu. Beda juga lebih beda. Terus ayo gitu atuh. Ayo. Iya, ada kadang ada kali liwang ada kandengan abi. Pada nonton di Facebook emang ada rumah. Nya udah ditonton ya. Bade aya kerap deui nya. Nah, kayak abi pada nyumput THR ka dulungan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kredit pertama geus atuh biasanya. Asep hari kan? Hari. Ayo nanti Pak Atan ngarakeun di sana. Ngarakeun di sana. Asep mah
kita jangan kemana-mana ya. Tahu sih pada ayat talkshow sareng Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Betul sekali Kang Teguh. Ya, atuh nuhun di antos wae talkshow Ramadan. Insyaallah. Barkah. Ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi bersama kami Talkshow Ramadan. Insyaallah berkah. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Talkshow Ramadan bisa hadir di episode ketiga ini, di episode yang sangat spesial. Sangat spesial karena episode kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Dan suatu kebanggaan kita dihadiri oleh bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Beliau merupakan Kepala Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Beliau juga sangat aktif di organisasi-organisasi seperti organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan Khatib Suriah PCNU Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi LCMA. Alhamdulillah wilujeng sumping Pak Haji. Mohon Pak Haji, untuk 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir menjadi budaya bahwa 10 hari terakhir merupakan untuk berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, untuk itu bahwasanya apa makna dari Lailatul Qadar tersebut, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terima kasih para host yang luar biasa ini pada hari ini dapat kehormatan untuk hadir di talkshow ini ya. Ini mudah-mudahan bukan hanya di Ramadan tapi continue terus. Baik, terkait dengan Lailatul Qadar ya, kita maknai saja. Lailah itu artinya malam. Berarti kalau nyari Lailatul Qadar jangan nyari siang hari ya. Nyari siang bolong yang nggak dapat. Berarti kalau Lailatul itu artinya malam, Al-Qadar itu artinya kemuliaan ya. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, atau juga bisa kita sebutkan Lailatul Qadar itu malam penganugerahan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkatnya ya. Oke, Lailatul Qadar itu sendiri ada juga yang menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan semua takdir dari makhluknya selama setahun ke depan ya. Jadi takdir kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun ke depan, yaitu di Lailatul Qadar. Kalau kondisi kita dalam kebaikan, maka insya Allah takdir-takdir baik semua ya. Kalau kondisi kita dalam keburukan, ya khawatir takdir-takdir kejelekan selama setahun ke depan itu. Lailatul Qadar juga sebetulnya ya, itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu, kalau ada yang bertanya, kan katanya turunnya Al-Qur'an itu tanggal berapa nuzul Qur'an itu? 17 Ramadan. Jadi kok kenapa Lailatul Qadar? Kan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Nah ini kalau ada pertanyaan seperti itu, kita harus tahu bahwa Al-Quran itu turun bukan sekaligus, tapi melalui beberapa proses ya. Bisa dibuka dalam kitab-kitab yang panjang ya. Paling tidak ada 3 proses
ya turunnya Al-Qur'an itu. Pertama, Al-Qur'an oleh Allah diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah tempat di mana semua makhluk Allah, kodoknya, takdirnya Allah tentukan di situ. Ya, sehingga kalau di Lauhil Mahfuz ya semua makhluk Allah ada semua di situ. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara langsung ke Lauhil Mahfuz. Kemudian fase kedua, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, ya. Kemudian dari langit bumi Al-Qur'an diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. Nah, Lailatul Qadar itu adalah di mana Al-Qur'an diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi secara keseluruhan, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, begitu ya. Ya, nanti kita eksplor lagi. Gimana? Tentu dengan segala keistimewaannya kita harus ada persiapan Pak Haji untuk menyambut. Nah, kadang kita ragu juga bagaimana cara mempersiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar itu tersendiri. Nah, bagaimana menurut Pak Haji cara mempersiapkan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, baik. Lailatul Qadar itu adalah persiapannya adalah ya tentunya dengan cara memperbanyak ibadah, dan ibadah itu bukan sesuatu yang langsung bisa dilakukan dalam waktu mudah ya, karena itu harus terbentuk karakter, dan untuk membentuk karakter atau akhlak itu kita perlu melakukannya secara berulang-ulang, begitu ya. Nah, tentunya nanti akan bernilai kebaikan adalah hal-hal yang bernilai ibadah. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bernilai ibadah dengan spontan dan kontinu kalau itu tidak dibiasakan. Makanya sebetulnya persiapannya kalau baginda Nabi SAW dulu ya, itu sebelum masuk Ramadan di bulan Rajab saja beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Jadi itu dalam rangka persiapan nanti endingnya adalah Lailatul Qadar, begitu ya. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Bagaimana kira-kira persiapannya? Ya, sejak bulan Rajab Rasul memperbanyak puasa, apalagi bulan Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Ya, sehingga sahabat menyampaikan sampai Nabi itu hampir sebulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Itu persiapan masuk Ramadan, ya. Jadi tentunya persiapan mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah sambut kehadiran Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Jadi kalau di Timur Tengah sana, di Saudi misalkan, di 10 hari terakhir masjid itu semakin ramai. Nah, ini bedanya di Indonesia dengan di Timur Tengah sana ya. Kalau di kita awal Ramadan masjid gimana? Penuh. Penuh sampai keluar, itu ya. lantai 2 sampai lantai keluar. Ya begitu ya. Iya. Begitu hari kedua, hari ketiga. Begitu di 10 hari terakhir yang tersisa 5 jajar. Masih mending 5 jajar ya memakmumi jeung imam doang gitu. Itu yang jadi masalah ya. Betul. Tapi kalau di Timur Tengah sana ya, di hari awal penuh, hari kedua, ketiga, keempat, di 10 hari terakhir itu tambah penuh. Sehingga kalau kita ingin berumroh ya, umroh Ramadan ya, itu kalau yang awal Ramadan, pertengahan dengan 10 hari terakhir itu harganya jelas beda ya. Yang di 10 hari terakhir harga umrohnya melambung tinggi, mahal. Kenapa? Karena hotel-hotel di sana penuh, di booking dan dipakai oleh orang-orang yang mau beritikaf di Masjidil Haram. Jadi semakin akhir justru Ramadan semakin istimewa. Jadi persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan i'tikaf di masjid ya. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan ketika Siti Aisyah bertanya apa yang harus dilakukan ketika Lailatul Qadar, maka kata Nabi, perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi perbanyak kita meminta pengampunan dari Allah, perbanyak untuk meminta keridhaan masuk surga, begitu ya. Itu adalah di antara bagaimana kita menyambut Lailatul Qadar. Nah, esensinya begini, kira-kira kalau kita tidak berprestasi dapat penghargaan nggak?
Tidak. Nah, kalau ingin dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu malam penghargaan, ya. Malam penghargaan. Maka bagaimana supaya kita dapat penghargaan? Harus dipersiapkan. Dipersiapkan dengan cara memperbanyak prestasi. Puasanya terus ditingkatkan, ya. Bacaan Qur'annya terus ditambah dan kuantitasnya diperbanyak. Sodakohnya termasuk juga memperbanyak sodakoh, ya. Perasaannya senang, campur sedih, terharu senang. Mungkin, ya. Kadang-kadang nah teguh teh juara kahiji tapi cerik gitu. Itu sangat terharu, bahagia. Ya, nangis karena bahagia. Begitulah perasaan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar kira-kira, ya. Ada yang dirasakan itu berbeda ya Pak Haji. Ya, perasaannya berbeda dengan hari-hari biasa. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan salam, mendapatkan ungkapan ucapan selamat dari para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, yang turun ke langit bumi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kita yang mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa bahagia, senang begitu, ya. Campur juga sedih begitu, ya. Seperti itulah kira-kira rasanya gitu. Untuk fenomena kemarin Pak Haji, malam Lailatul Qadar itu menurut yang saya ketemukan itu ganjilnya tanggal 21, 23, 25, 27 seperti itu. 29. Ya. Untuk fenomena kemarin kan berbeda awal Ramadan Pak Haji, ya. Jadi bagaimana menurut pandangan Pak Haji tentang perbedaan tersebut? Apakah terpengaruh terhadap malam Lailatul Qadar tersebut? Bagaimana? Ya, artinya kalau Lailatul Qadarnya tetap satu, makanya di situ kan dalam tataran ijtihad itu semuanya praduga, termasuk kehadiran Lailatul Qadar, ya. Kalau ada pertanyaan kenapa kok Lailatul Qadar itu tidak ditentukan misalkan 21 atau 22 atau tanggal berapa gitu, ya, sehingga kita lebih fokus. Justru di situ adalah ada hikmahnya. Kalau difokuskan pada satu malam saja, maka kita hanya fokus di malam itu, ya. Misalkan Acep hanya rajin ke masjid itu pas tanggal 2 hiji we. Tanggal 22 teu ka masjid deui, 23 leungit gitu. Nah, kita kan gitu, ya. Awal Ramadan rame ke masjid, di akhir Ramadan rame di penggadean. Karena ngagadekeun emas, ngagadekeun naon, ke rekreasi gitu. Jadi seolah dengan datangnya Ramadan tuh semua aktivitas dilarang. Seolah kita dipenjarakan, beres Ramadan tuh seolah dibebaskan, jadi segala dilakukan ke pantai segala macam. Iya. Padahal bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu esensi puasa. Jadi justru kita dipuasakan tuh supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hati-hati. Orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan diri, ya. Itu esensi daripada puasa. Makanya takwa itu adalah ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang rajin berinfak. Artinya dia bisa mengendalikan diri dan memposisikan harta itu sebetulnya milik siapa. Harta itu milik Allah dan harus dipergunakan menurut aturan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala kullatu wala syafa'ah. Berinfaklah kalian sebelum datang waktu mati gitu. Karena lagi maut, teguh kira-kira bisa infak? Terbiasa. Dan yang bermanfaat di akhirat nanti itu infak-infak kita, sedekah-sedekah kita. Maka dengan dipuasakan, kita itu kan menjaga diri kita. Jangankan harta yang haram, yang halal saja kita jaga untuk dikonsumsi, ya. Dan ketika kita mengkonsumsi, betul-betul kita jaga, ya, kuantitasnya, kualitasnya, begitu. Nah, begitu beres Ramadan kita bisa menjaga harta dan mampu memberi. Juga ketika Ramadan kita oleh Allah, ya, disuruh untuk merasakan bagaimana orang yang kekurangan, kurang makan, kurang minum, itu kan bagaimana kira-kira rasanya, enak atau tidak? Kirang raos. Kalau tidak, kita lapar, haus, kira-kira enak atau tidak? Kirang. Tidak, ya, pasti tidak enak dan kita merasa tersiksa kan. Nah, begitulah harusnya kita memiliki rasa empati ketika melihat orang, oh ini orang nih kurang makan, kurang minum. Maka bagaimana? Ya kita beri dia supaya terbebas dari rasa lapar dan haus, ya. Oke. Seperti itu Pak Ji. Sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ngacepnya. Betul. Kita harus lebih meningkatkan dari awal
Ramadan sampai terakhir. Jangan tuh siga Kang Acep 2 hiji hungkul kacau kayaknya. Betul. Janten kadang budaya di kita Kang Teguh di 10 hari terakhir itu justru kebanyakannya pada mudik ya, belanja ya, mudik sama ke pasar baru Kang Teguh. Justru di bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan ya untuk betul-betul, karena tadi yang disampaikan Pak Kiai itu juga bisa menentukan takdir kita ke depannya lewat doa-doa yang tadi beliau sampaikan. Jadi kita harus bisa benar-benar memanfaatkan jatah usia kita, khususnya nanti di waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan, karena di waktu-waktu itu insya Allah waktu-waktu terbaik kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Jadi perhatikan dalam surat surat Al-Qadar ya, bahwa Lailatul Qadar itu keistimewaannya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan saja sudah 83 tahun 33 hari ya, atau 3 bulan 3 hari. Jadi artinya bahwa kebaikan di malam itu melebihi daripada kebaikan 83 tahun kita melakukan ibadah. Ini luar biasa. Kita saja sudah merasa lama sampai umur sekarang. Nah, ini bagaimana dengan lamanya 83 tahun? Ini sebetulnya sebab nuzulnya. Dulu Nabi bercerita kepada sahabat, Nabi menceritakan ada orang kalangan Bani Israel, umat terdahulu, yang ibadahnya tidak pernah berhenti selama 80 tahun ya. Dulu salah satu amal ibadah adalah jihad diantaranya ya. Dia terus berjihad sampai pedangnya tidak pernah lepas dari dirinya ya. Tidur saja dibawa, kemana saja dibawa, karena memang berjihad selama 80 tahun tanpa melakukan dosa sedikit pun. Sahabat merasa takjub dengan kehebatan orang itu ya. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan, Muhammad, engkau merasa takjub dengan orang tersebut, sungguh ada ya sesuatu yang jauh lebih hebat yang Allah berikan kepada umatmu, yaitu turunlah surat Al-Qadar, di mana kebaikan umat Nabi Muhammad satu malam membandingi lebih baik daripada 1000 bulan. Prinsipnya ya, ini yang harus diketahui bersama, bahwa semua sepakat para ulama bahwa Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan dan kita berada di bulan itu. Kalau pingin dapat bulan ini lagi, nunggu setahun ke depan ya. Dan kita sekarang berada di bulan itu, maka maksimalkan kehadiran Ramadan ini. Yang kedua, Nabi mengindikasikan bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir ya. Walaupun ada sahabat yang atau ada orang yang mengatakan juga bisa saja sih di malam pertama, kedua, ketiga. Tapi yang jumhur ya berdasarkan hadis Nabi di 10 hari terakhir. Berikutnya 10 hari terakhir itu kan banyak, tanggal 20, 21, 22, 23 sampai 30 ya. Maka Nabi menyampaikan lagi, carilah di malam-malam ganjil ya. Ada juga sebetulnya bukan hanya malam ganjil, cari juga di malam-malam genap kata Nabi. Sehingga boleh jadi Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir ya. Bisa saja 21, bisa saja 22, bisa 23, 24, 25 ya, sampai 30, bisa saja seperti itu. Akan tapi kita harus tahu indikatornya. Indikatornya adalah di mana para ulama ya menyampaikan malam itu tenang begitu ya, tidak ada lolongan anjing, kemudian langit juga cerah begitu. Itu indikator. Ya. Kemudian siang harinya matahari begitu keluar seperti kayak baskom gitu, bulat tapi ketingali cahaya nak gitunya, ketingali bulat nawe gitu. Nah, ketika di pagi hari. Kemudian kita juga kalau mendapatkan, kita merasakan hati kita merasa tenang ya, merasa bahagia, tapi di lain sisi campur sedih gitu ya, karena kita mendapatkan apresiasi. Itu diantaranya ya. Dan tentunya persiapkan Lailatul Qadar itu dengan amal-amal kebaikan. Jangan sampai nanti pas Lailatul Qadar teguh pas sare ya. Jadi sare nate sarua jeung sakumacep 8 sama dengan 1000 bulan. Jadi tidurnya teguh di malam itu sama dengan tidur 1000 bulan. 1000 bulannya. Nah, gitu. Jadi ulah sarena hunggul 1000 bulan tapi amal kebaikannya ya, harus benar 1000 bulan. Nah, alhamdulillah Kang Acep sangat bermanfaat sekalinya. Betul. Ilmu yang sudah disampaikan dari Bapak Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi. Mungkin Talkshow Ramadan kali ini cukup Pak Haji. Terima kasih, hatur nuhun dalam tema malam Lailatul Qadar. Hatur nuhun, saksikan terus di Talkshow Ramadan setiap hari Jumat pukul 5 sore setiap bulan Ramadan. Terima kasih, hari Jumat ketiga ya, Jumat ketiga hari ini. Sampai jumpa lagi hari Jumat terakhir. Terima kasih.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أيها الحكام الكرام أيها الإخوان الأعزاء أولا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وبها نستطيع أن نحتفل في هذا المكان المبارك ثانيا صلاة والسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والخلق الآن في هذه الفرصة الطيبة أريد أن ألقي خطبة أمام المستمعين تحت موضوع اختلافة في هذا البلد هي رحمة قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم خلق الله تعالى الناس شعوبا وقبائل وعدنا لتعارفوا بعضهم بعضا بهذا الاختلاف كنا نستطيع أن نتمتع بجمال وعجائب مخلوقات الله في هذه الدنيا كما نستطيع أن نتدبر ونتفكر جمال هذه الحياة لو كان كل إنسان مثلا أسود اللون لو كان كل إنسان مثلا يتكلم بلغة واحدة لو كان كل الناس يشتغل في كسب واحد ما أقبل هذه الحياة التي يحياها إنسان فتكون لا قيمة لها ولا تجدي نفعا بل تكون حد الحياة قاعدة أيها الحاضرون الكرام إذا نظرنا إلى التاريخ عندما أصبح محمد صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة إنه يحترم اختلاف الأمة وقد قال رسول الناس بحكمة حتى تشكر كل قوم منيعة معه وكان هناك من الأديان وقبائل مختلفة لأن في المدينة ليس الإسلام فقط ولكن كانت هناك من النصارى واليهود أيضا إخواني أحبة الآن ننظر في بلدنا إندونيسيا محبوب في هذا البلد تعيش قوم من شعوب وقبائل وأديان متنوعة ليس
ذلك. هنا كانت قبيلة جاوة وقبيلة مضرة وقبيلة صصة وغير ذلك. هنا تعيش أديان مختلفة أيضا منها إسلام ونصارى واختلافات كثيرة في مسألة أخرى. ولكن ما حدث هنا تلك اختلاف تكون عداوة بيننا كثيرة من العداوة تولد بسبب اختلاف في الدين والقبائل مثلا في أمون وفي سنفيس وأماكن كثيرة أخرى. إخوان الأحبة الآن لماذا يحدث ذلك؟ ليس سوى لقلة فهمهم على شريعة الإسلام لأن الإسلام ينظر اختلاف هو نعمة وبركة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة رواه البيهقي. فلذلك يجب علينا أن نتبع ما عمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا نجد اختلافا في بلدنا نجعله عداوة بل أقصد نجعله نعمة ورحمة بيننا. كفيت كلامي في هذه الفرصة وإذا وجدتم مني خطيات أطلب العفو منكم إلى اللقاء في وقت آخر. شكرا على حسن اهتمامكم والله موفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Audio Jungle.